Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar hatimu hari ini? Mungkin tubuhmu terasa lemah, langkahmu melangkah pelan, dan pikiranmu dipenuhi rasa cemas karena sakit yang belum juga sembuh, karena doa yang belum juga terjawab. Tapi hari ini, mari kita duduk sejenak di hadapan Tuhan untuk menenangkan hati dan tarik nafas dalam-dalam, untuk izinkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Kita bersyukur karena sekalipun tubuh kita rapuh, Tuhan tetap kuat memegang kita. Kasih-Nya tak pernah berubah, bahkan saat air mata membasahi wajah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau tahu isi hati kami, bahkan sebelum kami mengucapkannya. Engkau tahu rasa sakit yang kami pendam ini, tangisan yang tak terdengar oleh siapapun. Hari ini Tuhan, kami ingin mendengar Engkau. Kami rindu Engkau menyentuh hati kami dan menyembuhkan luka kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah engkau menangis dan merasa tidak ada satu orang pun yang mau mengerti? Bahkan kata-kata pun tak lagi cukup untuk menjelaskan apa yang engkau rasakan. Malam terasa panjang dan doa-doa seperti tak menembus langit. Tapi hari ini Tuhan ingin kamu tahu satu hal, yaitu engkau tidak sendirian. Kita akan membaca firman-Nya dari Yesaya 38 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Raja Hizkia, di mana ia sedang terbaring sakit dan mendekati ajal. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia menangis di hadapan Tuhan. Dan apa respon Tuhan? Aku telah mendengar, aku telah melihat. Saudaraku, doa yang keluar dari mulut yang gemetar dan air mata yang menetes dari mata yang kelelahan tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Ia mendengar, ia melihat, dan ia bertindak pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Mari kita lihat juga Yohanes 11 ayat ke-35 sampai 36. Ketika Yesus mendengar bahwa sahabatnya Lazarus telah mati, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Yesus menangis. Tuhan kita menangis. Bukan karena ia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi karena kasih-Nya yang begitu dalam, hingga ia ikut merasakan pedihnya hati mereka yang ditinggalkan. Tuhan kita bukan Tuhan yang dingin dan jauh. Ia Allah yang penuh empati, yang duduk di sampingmu saat engkau lemah, yang menggenggam tanganmu saat kamu merasakan tak ada harapan sedikit pun, dan yang menangis bersamamu saat kamu tak kuat berdiri. Saudaraku, masih ingat kisah nyata dari awal pandemi? Di sebuah rumah sakit di Korea Selatan, seorang pasien lansia menangis dalam kesepian. Ia berdoa lirih, Tuhan, aku tidak kuat. Jika Engkau tidak datang malam ini, aku akan mati sendiri. Tak lama kemudian, seorang perawat muda datang, menggenggam tangannya, dan ikut menangis sambil mendoakan dia. Beberapa hari kemudian, pasien itu sembuh dan berkata, malam itu, aku tahu Tuhan tidak meninggalkan aku. Aku melihatnya lewat tanganmu dan lewat air matamu. Betapa lembut dan indahnya cara Tuhan hadir dalam hidup kita. Kadang ia hadir dalam pelukan, dalam doa orang lain, atau bahkan
dalam air mata yang mengalir bersama-sama. Lalu, bagaimana dengan kita? Kalau hari ini kamu sedang mengalami rasa sakit yang belum sembuh, menanti hasil pemeriksaan medis, atau sedang merawat orang terkasih yang terbaring lemah, jangan tahan tangismu dan jangan berhenti berdoa, karena Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar, dan Tuhan pasti menyertaimu. Renungkanlah ini, saudara. Maukah kamu membuka hatimu hari ini? Tidak hanya untuk disembuhkan, tapi juga untuk dikuatkan dan dikasihi oleh Tuhan. Maukah engkau berserah, melepas semua kekhawatiran, dan membiarkan Tuhan memegang kendali atas semua itu? Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan tubuh yang lemah dan hati yang letih. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih karena Engkau mendengar setiap keluhan kami, melihat setiap air mata kami yang menetes. Kami serahkan semua rasa sakit dan pergumulan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, baik secara tubuh, jiwa, maupun iman kami. Kami percaya Engkaulah Allah yang menyembuhkan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, ingatlah selalu, air matamu bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah tempat di mana Tuhan turun tangan. Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia sanggup menyembuhkan. Sampai bertemu kembali di renungan berikutnya, tetaplah berharap, tetaplah percaya. Tuhan menyertai langkahmu sepanjang hidupmu. Shalom.